Salam, selamat hari Senin, selamat Paskah, peringatan hari kedua. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita pergi beraktivitas, mau beribadah, mau bekerja, mau kemanapun tujuan kita, marilah terlebih dahulu kita bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, alangkah indahnya kita agungkan Tuhan dengan kekuasaannya yang maha besar. Kita agungkan Tuhan. Bapak, Ibu, hadirin, dan juga penonton dimanapun berada, tokoh masyarakat, mari kita beri penghormatan kepada mereka. Demikian juga kepada para pemimpin kita, mulai dari Bapak Presiden hingga Kepala Lingkungan, dan juga petugas gugus tergolong bagi kesehatan yang telah berjibaku untuk mencegah segala bentuk penderitaan yang diakibatkan oleh penyakit. Mari kita beri penghormatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada, pada hari Senin, peringatan hari kebangkitan yang kedua, kita puji Tuhan dari buku NDHKBP nomor 91 ayat 1 dan 3. Tuhan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami pada hari Senin, pada peringatan hari kedua kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Bangkit Tuhan Yesus, bangkitlah Tuhan, semangat kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi, berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami pahami, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat, sahabat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dilindungi oleh Tuhan Yesus dari belenggu dosa,
pada hari peringatan Paskah kedua ini, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 71. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Haluaon sian akka musutta dohot sian tangan ni akka nama kuasosomi kita ido sahano. Dalam bahasa Inggris dikatakan salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. Thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih, kita sudah sangat bersuka cita merayakan Paskah. Pada hari ini kita rayakan untuk kedua kalinya karena kita sangat berbahagia karena Yesus bangkit mengalahkan maut dan kita akan memperoleh iman yang kokoh. Pada pembacaan kita yang satu ayat ini dikatakan tadi, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ada dua hal yang perlu kita cermati dalam firman Tuhan itu, yaitu yang pertama, melepaskan kita dari musuh-musuh. Kita tahu musuh senantiasa ada di sekitar kita. Yang paling dekat dengan kita kadang-kadang adalah musuh kita datang dari diri kita sendiri. Misalnya kita malas, salah satu musuh itu. Ada dari sekitar kita orang-orang yang membenci atau yang kurang simpati dengan kita. Itulah yang dikatakan tadi, membebaskan kita dari tangan semua orang yang membenci. Dua hal ini Tuhan memberi jaminan bahwa keselamatan yang diberi Tuhan itu dengan matinya Tuhan dan bangkitnya adalah melakukan kebaikan untuk semua umat manusia, yang mana melepaskan dari belenggu musuh. Musuh sudah dikatakan tadi dari diri yang digoda oleh iblis. Yang kedua, musuh dari luar yang membenci kita. Tuhan mendamaikan orang yang membenci kita sehingga orang itu menjadi berdamai dengan kita. Bapak, Ibu, setelah Tuhan bangkit, tentunya kita diharapkan, tentunya kita dinubuatkan, tentunya kita diinginkan supaya kita berupaya membuat yang terbaik, seperti apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa yang kita harapkan di dalam hidup ini jangan dulu itu difokuskan. Difokuskan dulu kepada pemikiran kuasa dari Allah. Hara jauh ni dibata. Barulah kita berupaya untuk di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Indonesia dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Atau bahasa Batak, akan digijagi maparrohaonamu.
unang ma akka nadi tanaon. Des dalam bahasa Inggris dikatakan, set your minds of things above, not only earthly things. Bapak Ibu, firman Tuhan ini relevan dengan Matius 6 ayat 33 yang dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan, yang sudah bangkit dari kubur, bahkan naik ke surga, kita dimintakan, marilah selalu berseru memohon kepada Tuhan, selalu menyembah Tuhan. Apa yang dikuasakan oleh Tuhan dari surga, itulah yang kita usahakan terlebih dahulu, barulah kita akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpuji termulialah Tuhan pada hari Paskah. Tuhan senantiasa memberi keselamatan kepada kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami iman dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan, teguhkan, ajari, bimbing kami, agar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami bermohon kepada-Mu Tuhan. Berilah kebijakan, berilah Tuhan hikmat yang daripada Tuhan kepada pemimpin kami. Mulai dari presiden sampai kepala dikor, bahkan semua elemen legislatif, yudikatif, dan eksekutif senantiasa bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa surgawi, kami rakyat Tapanuli yang ada di Bondan Basuki maupun di Perantauan, bahkan simpatisan dari masyarakat, memohon pemekaran provinsi Tapanuli. Sudah bertahun-tahun Tuhan diajukan, kiranya Pemrakarsa Pejuang dan panitia yang dahulu bersinergi dengan panitia sekarang yang diketuai oleh Yesi Matubang CLGP dengan kawan-kawan. Kiranya pemekaran provinsi Tapanuli diwujudkan, disahkan oleh hamba-Mu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga kami bersuka cita. Bapa surgawi, kami bermohon untuk pagi ini dalam merayakan Paskah yang kedua, Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi kami. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan di rumah sakit atau di rumah, tolong sembuhkan. Jika ada yang sedang berkabung atau berduka, Tuhan hiburkan. Jika ada yang berulang tahun pernikahan atau berulang tahun kelahiran, tolong Tuhan tambahkan rezeki. Tolong Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, rukun, damai, dan sejahtera. Bapa surgawi, anak-anak kami, cucu-cucu kami dimanapun berada, jika sedang sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang ada di perguruan tinggi, tolong Tuhan berikan hikmat, berikan kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka menjadi anak yang berguna. Bapa surgawi, kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Apapun pekerjaan kami tidak mampu kami lakukan kalau tidak dikuasai, kalau tidak dikuatkan Tuhan. Untuk itu kuatkan kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami, tolonglah Tuhan, kuatkan, bimbing, ajari, dan berilah berkat bagi kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Bapa surgawi, ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat, salam Paskah dari Opung Partuko Bosi Tua Dr. Marolo Putra Lempiri pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Tuhanlah yang meridoi, memberkati, melindungi, serta memberkati kita semua dimanapun kita berada. Horas.